Menanggapi perkataan kepala sekolah Nogunsang, Suryong mengatakan, mereka tak bisa menghindari perang hanya karena masih muda. Namun meski berperang pun, harus dilakukan sesuai kemauan mereka sendiri. Tak ada alasan mematuhi perintah aliansi, karena kita bukan afiliasi mereka. Setelah Suryong berkata demikian kepada kepala sekolah Nogunsang, sikap yang ditunjukkan Nogunsang adalah menganggukkan kepalanya sembari tersenyum tipis. Melihat isyarat dari Nogunsang, seketika Suryong pun kaget. Apakah Anda sudah memutuskannya ya? Lanjut ucap Suryong, bertanya tentang arti anggukan kepala sekolah Nogunsang. Tentu saja aku akan menolaknya. Kalau perlu, pemimpin aliansi akan kuajak bertarung, jawab Nogunsang dengan yakin. Mendengar jawaban dari kepala sekolah Nogunsang seperti itu membuat Suryong menjadi sedikit mencemaskannya. Anda mau bertindak sampai sejauh itu? Kalau begitu aku akan membantu Anda, sahut Suryong ke Nogunsang. Hohoho, aku jadi makin yakin karena sang Trasworthi Harmony Azure Dragon pun rela melakukan perlawanan melawan pemimpin aliansi demi aku, sahut juga kepala sekolah Nogunsang, merespon cepat ucapan yang baru saja Suryong utarakan. Maaf, kapan saya bilang, balas Suryong, menanggapi maksud perkataan kepala sekolah Nogunsang. Dan kemudian, kepala sekolah Nogunsang melompat turun dari atap bangunan sekolah, yang sebelumnya di sana mereka sedang mengamati ujian para murid yang sedang berlangsung. Sembari melompat, kepala sekolah Nogunsang juga mengatakan ke Suryong, omong-omong, ayo membicarakan detailnya saat di bawah saja. Mendengar instruksi tersebut, Suryong lekas menurutinya. Selepas mereka berdua mendarat dengan sempurna, kepala sekolah Nogunsang menanyakan ke Suryong tentang ujian yang sedang dijalani murid-muridnya. Memangnya misi rahasianya sesusah itu ya? Mendengar kepala sekolah bertanya tentang ujian yang dibuatnya, Suryong pun menjawabnya. Iya, isi misinya tak bisa diselesaikan cuma karena punya kemampuan martial art yang kuat saja. Mereka harus sangat memahami mata pelajaran yang sudah kuajarkan. Dan yang bisa lulus hanya orang yang benar-benar berubah menjadi non-ortodoks saja. Lalu Shin berpindah di ruangan asosiasi siswa. Pada saat itu, para murid dari kelas Suryong telah berkumpul dan sekaligus bersembunyi di tempat tersebut. Kemudian obrolan mereka pun dimulai. Tak ada yang ketangkap kan? Kami bisa saja berakhir tadi, ucap para murid. Lalu Dok Gojun menanyakan ke rekan-rekannya, apa ada yang kehilangan kantong misinya? Serempak rekan-rekan kelasnya menjawab tidak ada. Bagus, aku punya penawaran. Bagaimana kalau kita saling berbagi info misi? Kita akan menggunakan bangunan ini sebagai markas dan menyelesaikan misinya bersama-sama. Mendengar usulan yang ditawarkan Dok Gojun, Wi Jicheon pun setuju atas usulan tersebut. Tetapi Won Kang tidak sependapat. Maaf, aku tak bisa menunjukkan misiku. Setelah Won Kang mengungkapkan pendapatnya, ternyata bukan hanya dia saja yang tidak sependapat dengan usulan Dok Gojun, rekan-rekan mereka sebahagian juga berpikiran sama seperti Won Kang. Di dalam benak Dok Gojun ia bergumam, jadi ada misi yang tidak bisa diungkapkan ya, seperti misiku. Setelah itu, Dok Gojun mengatakan, takkan kupaksa, siapapun yang tak mau, bisa berdiam diri di sini untuk saat ini, ucap Dok Gojun sembari sedikit menyeringai. Tak lama, Dok Gojun juga menanyakan hal yang sama ke rekan-rekannya yang lain, lalu beranjak pergi lagi dari sana, sembari mengatakan kepada mereka, akan kujelaskan pada anggota yang lain, ucap Dok Gojun. Lalu, Dok Gojun kembali menemui rekan-rekannya yang tadi tidak bisa mengungkapkan misi rahasianya, yang sebelumnya sedang beristirahat. Apa sudah selesai istirahatnya? Tanya Dok Gojun. Kalau begitu akan kutunjukkan misiku duluan, lanjut ucap Dok Gojun sembari memperlihatkan isi misi rahasia yang ia punya. Setelah mengetahui misi apa yang dimiliki Dok Gojun, sontak itu membuat orang-orang yang mengetahui menjadi sangat terkejut. Gila, bukannya kau akan dikeluarkan, kalau sampai terungkap, ucap Won Kang, berpendapat tentang resiko yang bakal Dok Gojun terima kalau ketahuan tentang misi yang ia punya, kalau dijalankan. Kayaknya tidak sih. Soalnya kan ini cuma ujian, masalahnya adalah kesulitannya, sahut Dok Gojun, menanggapi pendapat Won Kang tentang misi yang ia punya. Ternyata misi Dok Gojun adalah menyelinap masuk ke kantor kepala sekolah akademi dan mencuri stempelnya. Mustahil melakukannya kalau sendirian, balas Won Kang mengomentari misi Dok Gojun. Benar,
Tapi, bisa dilakukan kalau mengalihkan perhatiannya. Kalau ada yang mau melakukannya di saat aku sembunyi, sahut juga Dok Gojun, menjelaskan maksudnya. Mendengarkan hal tersebut, itu membuat Won Kang dan rekan-rekannya yang lain memahaminya. Akhirnya mereka semua sepakat untuk memulai misi mereka diawali menjalankan misi milik Dok Gojun. Setelah itu, para murid yang lain juga mengungkapkan misi mereka masing-masing. Di misi-misi yang diperlihatkan, ada yang mencuri 30 kartu Azure Dragon. Ada yang harus diam-diam meracuni instruktur Yonho dengan obat sakit perut. Ada juga yang harus melakukan perampokan kantong uang milik instruktur Nam Gongsu. Melihat misi-misi aneh tersebut, salah satu rekan mereka berkata, "Tunggu sebentar, kok misinya ada yang tidak masuk akal sama sekali?" Murid yang lain pun menanggapi perkataan tersebut. "Pasti kau salah lihat, iya kan?" Tiba-tiba, salah seorang rekan mereka terlihat gemetaran, sembari berkata, "Aku juga, akan kutunjukkan misiku." Ternyata dia adalah Wi Ji Cheon. Misinya adalah menyuruhnya untuk mencukur jenggot dan bawakan jenggot kepala siswa Megu Creon. Mengetahui misi yang dimiliki Wi Ji Cheon, itu membuat rekan-rekannya yang lain menjadi semakin terkejut. "Apa-apaan, misinya keterlaluan sekali," ucap rekan sekelas Wi Ji Cheon. Dan sebahagian dari rekan-rekan kelasnya itu, mereka menyerah, mengaku tidak akan sanggup menjalankan misi yang dimiliki Wi Ji Cheon. Karena kalau mereka lakukan dipastikan mereka akan kena cincang oleh kepala siswa Megu Creon yang terkenal kejam. Memahami hal tersebut, Wi Ji Cheon pun pasrah akan nasibnya. Tiba-tiba, Won Kang memberi isyarat ke Wi Ji Cheon untuk diam, lalu Won Kang mengatakan ke Wi Ji Cheon melalui telepati, "Aku tidak mengungkapkan misiku karena aku mengira pasti tidak akan mendapat bantuan. Tapi, misiku sama denganmu," ungkap Won Kang ke Wi Ji Cheon. "Apa?" sahut Wi Ji Cheon, kaget setelah mendengar misi Won Kang sama dengannya. "Aku juga tidak mengira ada yang misinya sama," ucap lagi Won Kang ke Wi Ji Cheon. "Kalau begitu," ucap lagi Wi Ji Cheon dengan sangat bersemangat ke Won Kang. Memahami ucapan Wi Ji Cheon, walaupun ia tidak mengungkapkan sepenuhnya ucapannya, dengan ekspresi Wi Ji Cheon yang demikian, Won Kang memahaminya. "Benar, kita ada di pihak yang sama sampai ujiannya selesai," terang Won Kang ke Wi Ji Cheon. "Ya," sahut Wi Ji Cheon. "Oke, bagus," sahut juga Won Kang, tetapi pandangan Won Kang mengisyaratkan sesuatu yang berbeda. Ia melirik aneh ke Wi Ji Cheon. "Kalau bareng-bareng, bakal ketemu jalan keluarnya," lanjut ucap Wi Ji Cheon tanpa sedikit pun mencurigai Won Kang. Yang tidak diketahui Wi Ji Cheon, ternyata misinya Won Kang adalah untuk mencuri pedangnya Wi Ji Cheon. Beberapa saat kemudian, tibalah Won Kang dan Wi Ji Cheon untuk menjalankan misi untuk mengambil jenggotnya kepala siswa Megu Creon. "Oke, kita sudah di sini. Apa dia ada di dalam?" ucap Won Kang sembari bertanya ke Wi Ji Cheon. "Mungkin, soalnya dia selalu minum teh," jawab Wi Ji Cheon. "Tapi, kita harus apa nih? Soalnya Pak Tua itu tipikal orang yang mengayunkan pedang saat ada yang mendekat meski sedang tidur sekalipun," ungkap Wi Ji Cheon ke Won Kang, karena Wi Ji Cheon paham akan sikap dan kebiasaan kepala siswa Megu Creon. Namun Won Kang tidak menanggapi serius ucapan Wi Ji Cheon. Won Kang hanya terus memandangi pedangnya Wi Ji Cheon saja. "Gimana ya, bakal sulit sih?" sahut Won Kang, sembari menunggu kesempatan bagus untuk mencuri pedang Wi Ji Cheon. Won Kang berpikir lagi di dalam benaknya, ia mengatakan, "Hanya ada satu kesempatan, aku harus menunggu sampai dia lengah," gumam Won Kang sembari terus mengamati gerak-gerik Wi Ji Cheon. Di dalam hati kecil Won Kang, sebenarnya dia ragu kalau mencuri pedangnya Wi Ji Cheon dengan melakukan pertarungan, karena ia sadar bahwa ia tidak mungkin bisa menang melawan Wi Ji Cheon kalau 1 lawan 1. "Kalau bisa kulakukan, sudah kucuri pedangnya," lanjut gumam sendiri Won Kang di benaknya. Setelahnya, mereka berdua mulai bergerak bersama-sama mendekati kediaman kepala siswa Megu Creon dengan mengendap-endap. Tiba-tiba, Won Kang menyadari ada sebuah serangan mendadak yang datang ke mereka berdua. Ternyata serangan mendadak tersebut adalah senjata rahasia. Bergegas mereka berdua pun menghalau serangan mendadak tersebut. Seperti yang diharapkan dari murid Trustworthy Harmony Azure Dragon, jangan buru-buru mendekat dan bersiaplah mengepung, ucap orang-orang misterius yang tiba-tiba menyergap Won Kang dan juga Wi Ji Cheon.
Siapa kalian? Tanya Won Kang ke orang-orang yang tidak dikenalnya itu. Kami adalah asasin dari Martial Art Research Society, kelompok yang meneliti penyergapan dan serangan diam-diam secara profesional. Jawab seorang pria yang mengenakan masker, yang sepertinya ia adalah pemimpin dari kelompok tersebut. Mendengar jawaban dari orang itu, spontan Won Kang pun kaget. Apa? Wah, berani-beraninya anggota kelompok dari aliansi menyerang ketua mereka, teriak kesal Won Kang, yang sebagai ketua aliansi mereka. Ternyata mereka berani menyergapnya. Kalau begitu, silahkan bicara saja ke instruktur Baek Suryong, sahut pria bermasker tersebut ke Won Kang. Kami tidak akan melukai kalian kalau kalian menyerahkan kantong misinya. Lanjut ucap murid dari kelompok penelitian Martial Art Research Society. Haruskah kita hajar saja mereka? Tanya Wi Ji-cheon ke Won Kang. Ya, sebelum yang lainnya datang, jawab Won Kang, sependapat dengan Wi Ji-cheon. Mendengar percakapan tersebut, itu membuat orang dari kelompok Research Society menjadi kaget. Menyadari Won Kang dan Wi Ji-cheon tidak mau menuruti tuntutan mereka, para anggota yang lain dari kelompok Research Society serempak menyerbu. Sembari menyerbu Won Kang dan Wi Ji-cheon, mereka juga mengatakan, kami adalah para elit yang sudah dilatih menjadi asasin. Malam adalah wilayah kami. Menyadari sergapan tersebut, seketika ekspresi Won Kang dan Wi Ji-cheon menjadi lebih serius. Ya ampun, kau beneran banyak bacot, sahut Won Kang, dan setelahnya Won Kang dan Wi Ji-cheon juga mulai bergerak membantai kelompok asasin dari Research Society yang menyerang mereka. Bajigur kejam, mundur, mundur saja dan tunggu kesempatan, ucap pemimpin kelompok asasin itu, bermaksud memberikan instruksi ke rekannya, tetapi bodohnya ia tidak sadar bahwa di belakangnya ada Wi Ji-cheon. Siapa bilang kalian bisa kabur? Ucap Wi Ji-cheon sembari sudah memegang salah satu lengan pria bermasker tersebut. Dengan menunjukkan ekspresi polosnya, Wi Ji-cheon melanjutkan perkataannya. Setelah memikirkan ke depannya, lebih baik mematahkan salah satu lenganmu saja. Tapi, itu berlebihan ya, mematahkan tangan. Menyadari hal tersebut, sontak saja orang tersebut pun berteriak ketakutan. Dan sesaat berikutnya, terlihat anggota kelompok asasin tersebut sudah banyak yang terkapar. Tidak terkecuali dengan pemimpin mereka, yang sebelumnya sudah ditangkap Wi Ji-cheon. Kukira kalian asasin sungguhan, padahal aku cuma memelintirnya saja, ucap Wi Ji-cheon yang sudah menumbangkan pemimpin kelompok asasin tersebut. Asasin apaan? Mereka cuma para cupu ortodoks yang lagi main asasin, sahut Won Kang. Kami beneran akan mematahkan tangan kalian kalau berani menyerang lagi, teriak Won Kang mengancam sisa asasin yang masih bisa bergerak. Sembari melarikan diri, para asasin yang tersisa mengatakan ke Won Kang, kami tidak akan menyerang lagi, ampuni kami, sahut murid dari jurusan asasin tersebut. Yang tadi itu berlebihan ya? Tanya Wi Ji-cheon ke Won Kang. Berlebihan apanya? Kau juga pergi sana, sahut Won Kang sembari menendang pemimpin asasin, menyuruhnya untuk pergi juga. Di waktu yang bersamaan, tiba-tiba muncul kepala siswa Mei Gu Creon. Ada apa ribut-ribut larut malam begini? Tanya Mei Gu Creon. Kalau tidak ada alasan yang jelas kalian akan dihukum. Lanjut ucap tegas Mei Gu Creon ke Won Kang juga Wi Ji-cheon. Menyadari kepala siswa Mei Gu Creon sudah berada di sana, sontak saja itu membuat Won Kang dan Wi Ji-cheon menjadi ketakutan. Ah, itu, apa Anda tidak berniat mencukur jenggot? Sahut Wi Ji-cheon, dengan sangat gugup ke Mei Gu Creon. Mendengar ucapan Wi Ji-cheon begitu, itu membuat Won Kang menjadi sangat terkejut. Mendengar juga perkataan yang baru saja diucapkan Wi Ji-cheon, itu membuat seketika alis mata Mei Gu Creon terangkat. Apa kau sedang menghinaku sekarang? Tanya kesal Mei Gu Creon ke Wi Ji-cheon. Tidak, tetapi saya hanya membutuhkannya, jawab Wi Ji-cheon dengan sangat canggung. Hei, dasar bodoh. Kau kira kalau diminta secara sopan, beliau akan mencukurnya gitu? Ucap Won Kang ke Wi Ji-cheon. Tapi tidak ada cara lain, sahut Wi Ji-cheon menanggapi ucapan Won Kang. Kalian, apa Suryong yang membuat kalian begini? Tanya lagi Mei Gu Creon ke Won Kang dan Wi Ji-cheon. Dengan sangat canggung dan ketakutan, Wi Ji-cheon dan Won Kang berusaha menutupi tindakan mereka. Cheon, aku bisa melihat dengan jelas dari wajahmu. Akan kutanya dia nanti. Ungkap kepala siswa Mei Gu Creon, bisa menilai hanya melihat ekspresi Wi Ji-cheon.
bahwa yang dikatakannya adalah sebuah kebenaran, walaupun Won Kang dan Wee Ji Cheon tidak mengatakannya. Sementara, Suryong yang saat ini sedang bersama kepala sekolah di kantornya, tiba-tiba merasakan bulu kuduknya merinding. Jadi kalian membutuhkan jenggotku ya, karena sekarang rencana dadakan kalian gagal. Kalian harus mengambilnya dengan kekuatan kalian sendiri, ucap tegas kepala siswa Mae Gu Creon, dan bersiap memulai pertarungan. Mendengar dan melihat sikap yang ditunjukkan kepala siswa Mae Gu Creon, itu membuat Wee Ji Cheon dan Won Kang menjadi terkejut dan juga ketakutan. Tetapi mereka tidak ada pilihan lain, lalu Wee Ji Cheon pun mulai bersiap dengan pedang di tangannya, untuk melawan kepala siswa Mae Gu Creon. Begitu juga dengan Won Kang, ia juga bersiap bertarung untuk membantu Wee Ji Cheon. Saya juga melakukan ujian yang sama, apakah saya boleh menyerang juga? Tanya Won Kang ke kepala siswa Mae Gu Creon. Kalian berdua ya, sebenarnya aku mau jalan-jalan saja tadi. Tapi, pertarungan ini sudah cukup sebagai gantinya, majulah saat kalian sudah siap. Ucap Mae Gu Creon yang sudah mengeluarkan aura berpedangnya sembari telah mengangkat pedangnya siap untuk menebas. Menyadari pertempuran itu tidak mudah, di dalam benak Wee Ji Cheon ia juga akan berusaha sekuat tenaganya untuk memenangkan pertempuran tersebut. Dan setelahnya Wee Ji Cheon juga mengeluarkan aura berpedangnya bersiap untuk menghadapi Mae Gu Creon. Tetapi, di saat Wee Ji Cheon mencoba untuk lebih serius lagi, tidak disangka dari arah belakangnya terdengar suara Won Kang terkekeh menjijikan, karena di saat itulah kesempatan Won Kang untuk menjalankan misinya telah tiba. Sembari masih terkekeh, dengan cepat Won Kang menghampiri Wee Ji Cheon dari sudut pandang yang tidak terlihat Wee Ji Cheon. Dan kemudian, Won Kang dengan cepat menotok titik tenaga dalam Wee Ji Cheon, lalu merampas pedang yang ada di tangannya. Menyadari perbuatan yang dilakukan Won Kang, itu membuat Wee Ji Cheon kaget, karena ia tidak menyangkanya. Maaf Cheon, sebenarnya, inilah misi rahasiaku, ucap Won Kang sembari juga menunjukkan kertas misinya ke Wee Ji Cheon. Misimu, jadi dari awal kau telah membodohiku ya, sahut Wee Ji Cheon dengan sangat terkejut, setelah membaca misi Won Kang yang sebenarnya. Dengan tampang yang licik, karena telah berhasil mengambil pedang Wee Ji Cheon, Won Kang berkata lagi ke Wee Ji Cheon, "Ah, juniorku, Jianghu adalah tempat yang kejam. Jadikan ini pelajaran dan teruslah bekerja keras." Dengan tubuh yang gemetaran karena titik tenaga dalamnya sudah disegel Won Kang, Wee Ji Cheon membalas ucapan Won Kang, "Dasar pengkhianat." Kemudian Won Kang pun memegang bahu Wee Ji Cheon, sembari berkata, "Anggap saja ini harga murah untuk pelajaran yang tidak ternilai harganya." Dengan masih gemetaran, Wee Ji Cheon menanggapi lagi ucapan Won Kang, "Jahat sekali, padahal, kau sudah kuanggap sebagai kakakku sendiri selama ini." Mendengar ucapan yang Wee Ji Cheon katakan, itu seketika membuat Won Kang menjadi canggung dan berkeringat dingin. "Hei, mau bagaimana lagi? Ini misi rahasiaku loh, akan kuberi makanan deh nanti," ucap lagi Won Kang, berusaha membuat Wee Ji Cheon tenang dan tidak membencinya. "Aku tidak akan memakan makanan dari pengkhianat. Mungkin saja ada racun di dalamnya," sahut Wee Ji Cheon. Melihat drama kecil pengkhianatan di depannya, itu membuat kepala siswa Mae Gu Creon menjadi terdiam tanpa kata. "Ah, terserahlah. Sampai jumpa Pak," ucap Wee Ji Cheon ke Mae Gu Creon sembari gemetaran dan menahan tangis. Tak disangka mereka, pada saat itu Wee Ji Cheon beneran lagi ngambek. Bersambung teman-teman, bagaimanakah nasib Wee Ji Cheon selanjutnya? Nantikan terus kelanjutan ceritanya. Jangan lupa di like, komen-komen, dan di subscribe ya. Terima kasih.